D3 Keperawatan di Akademi Keperawatan YPTK Solo. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPP dalam bidang pengajaran sebagai syarat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Adapun mata kuliah yang saya ampu berdasarkan bidang keahlian saya yaitu keperawatan medikal bedah 1, kemudian keperawatan medikal bedah 2, keperawatan medikal bedah 3, dan keperawatan medikal bedah 4. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan keperawatan medikal bedah 2. Mata kuliah keperawatan medikal bedah 2 ini ditujukan pada mahasiswa semester 4 dengan kode mata kuliah WAT 3401 di mana terdiri dari 3 SKS dengan uraian 2 SKS teori, 1 SKS praktikum, diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan uraian 14 kali pertemuan teori dan 2 kali untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas tentang konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem pesarafan dan indera, gangguan sistem integumen, kemudian gangguan sistem imun, kemudian keperawatan perioperatif. Adapun capaian pembelajaran lulusan mencakup CPL 2, CPL 3, dan CPL 5 yang sudah tertuang di dalam RTS. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah keperawatan medikal bedah 2, yaitu asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan pesarafan yaitu trauma kapitis. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK diharapkan pertama, mahasiswa mampu memahami konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan trauma kapitis. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami pengkajian pada pasien dengan trauma kapitis. Yang ketiga, mahasiswa mampu merumuskan diagnosa keperawatan pada pasien dengan trauma kapitis. Yang kemudian keempat, mahasiswa mampu membuat rencana keperawatan pada pasien dengan trauma kapitis. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan implementasi keperawatan pada pasien dengan trauma kapitis. Yang keenam, mahasiswa mampu melakukan evaluasi keperawatan dengan gangguan sistem pesarafan trauma kapitis. Sebelum memulai pengajaran, saya menjelaskan RPS kepada mahasiswa, adapun materi yang saya gunakan mengacu pada referensi baru. Media yang saya gunakan saat pengajaran yaitu media audio visual menggunakan laptop dan LCD proyektor saat menampilkan presentasi materi di kelas. Adapun strategi yang dipakai dalam mata kuliah ini yaitu delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Pada delivery, dalam penyampaian materi, selama pengajaran kepada mahasiswa, saya menggunakan metode ceramah, presentasi materi, dan studi kasus dengan berbagai materi, membagi materi melalui WA Group. Pada interaction, proses pengajaran dilakukan dengan metode luring atau tatap muka di kelas dengan metode diskusi kelompok serta tanya jawab untuk mendorong dan memotivasi mahasiswa agar aktif dan terlibat saat proses pengajaran. Sedangkan untuk asesmen, evaluasi penilaian pada mata kuliah KMB 2 ini yaitu pertama teori 60% dengan rincian UTS 20%, UAS 20%, penugasan 15%, sikap 5%, kemudian item kedua yaitu praktikum 40% dengan uraian latihan labor 10%, ujian labor 30%. Berikut saya paparkan video pengajaran mata kuliah keperawatan medikal bedah 2 dengan materi asuhan keperawatan pada pasien dengan trauma kapitis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Baik. Pada hari ini pertemuan kita lanjutkan pada perkuliahan keperawatan medikal bedah 2. Ya, sebelum materi kita mulai, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum materi kita mulai, silakan presensi atau absensi diisi terlebih dahulu sambil materi saya jelaskan. Ya, jadi berurutan sampai ke belakang absensi diisi. Baik, kita lanjut. Topik kita hari ini mengenai asuhan keperawatan pada pasien dengan trauma kapitis, di mana sebelumnya kita sudah membahas
gangguan pada sistem pesarafan, salah satunya adalah trauma capitis. Nah, sebelum saya lanjut, kira-kira ada yang bisa menjawab atau mengemukakan apa yang dikatakan trauma capitis? Cedera kepala. Oke. Ya, cedera kepala, atau ada yang lain? Kepala yang terbentur. Ya, terbentur. Berarti bisa dikatakan cedera itu memang adanya benturan hematom ya, akibatnya dampaknya hematom pada bagian kepala. Ya, kita lihat apa yang dikatakan trauma capitis secara referensinya. Cedera kepala adalah proses terjadinya trauma, ya, baik itu trauma langsung maupun tidak langsung ya, atau dikenal dengan deselerasi terhadap kepala yang menyebabkan kerusakan tengkorak dan otak. Jadi di kepala ini banyak sekali bagiannya, ada bagian bisa terkenanya lapisan pada otak atau otak itu tersendiri, ya. Atau dikatakan suatu trauma yang mengenai daerah kulit kepala. Jadi trauma kepala ini bisa menyebabkan adanya benturan pada kulit kepala, tengkorak, kemudian lapisan-lapisan dari kepala, ya, atau otak. Ya, suatu trauma yang mengenai daerah kulit, kepala, tulang tengkorak, atau otak yang terjadi akibat injuri atau benturan pada kepala baik secara langsung maupun tidak langsung, ya. Nah, kemudian klasifikasi dari cedera kepala ini ada dua. Ya, ada yang primer, ada yang sekunder. Berarti yang primer itu yang utama ya, yang menyebabkan dari cedera kepala. Apa saja kerusakan yang terjadi pada otak segera, ya. Jadi saat benturan itu langsung terjadinya trauma. Kalau yang sekunder, kerusakan yang berkembang, kemudian terjadi dampaknya adalah komplikasi. Jadi bisa dikatakan ada yang akut, ada yang kronik ya. Nah, baik. Kemudian ada juga yang menyatakan klasifikasi ini trauma kepala terbuka, ada yang trauma kepala tertutup. Nah, dari bahasanya kepala terbuka berarti adanya sobekan. Sedangkan trauma kepala tertutup berarti adanya hematom di dalam tanpa adanya robekan. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat satu persatu. Trauma kepala terbuka, kerusakan otak dapat terjadi bila tulang tengkorak masuk ke dalam jaringan otak. Berarti adanya luka yang terbuka, ya. Jika kondisi ini melukai dan menyobek durameter pada bagian kepala, maka dapat menyebabkan cairan cerebrospinal tadi merembes, ya. Nah, kerusakan sehingga terjadi kerusakan otak dan jaringan otak. Nah, sedangkan trauma kepala tertutup dapat mengakibatkan kondisi komosio, kontusio, ya, epidural hematom, subdural, jadi hematom pada lapisan-lapisan pada otak. Nah, dan juga ada yang mengklasifikasikan berdasarkan sumber itu trauma tajam dan trauma tumpul. Jadi cedera kepala pada otak ini bisa diakibatkan karena adanya trauma tajam, berarti karena adanya benda tajam, ya. Kemudian dengan trauma tumpul mungkin jatuh, terbentuk, ya, atau dengan pukulan. Nah, itu dikatakan klasifikasinya berdasarkan trauma tumpul. Nah, kemudian pembagian trauma capitis ini berdasarkan gejala, yaitu dari pemeriksaan tes GCS namanya, ya, Glasgow Coma Scale. Ini kita lakukan, mungkin pernah memeriksa pasien di rumah sakit, pasien datang dengan kecelakaan lalu lintas, mungkin ditandai dengan penurunan kesadaran. Nah, itu bisa kita mengklasifikasikan apakah trauma kepala ini ringan, sedang, atau berat berdasarkan nilai GCS tesnya. Ya, seperti itu. Kita lihat satu persatu. Cedera kepala ringan identik dengan nilai GCS-nya lebih dari 13. Ya, tidak terdapat kelainan otak pada CT scan, tidak memerlukan tindakan operasi. Lama rawat di rumah sakit adalah 48 jam, tidak ada menimbulkan gejala yang misalnya muntah atau lupa ingatan, kemudian kebutaan sementara, itu boleh pulang. Ya, berarti bisa pulang 48 jam ya. Kemudian yang kedua, cedera kepala sedang ditandai dengan nilai GCS-nya itu 9 sampai 13. Nah, kemudian ditemukan kelainan. Nah, berarti pada cedera kepala sedang ini sudah ditemukan kelainan pada otaknya saat pemeriksaan CT scan otak. Kemudian memerlukan tindakan operasi untuk lesi intrakranial. Berarti adanya tindakan jika terjadi trauma hematom pada intrakranial, berarti bagian dalam ya, pada kranial. Nah, itu dilakukan tindakan operasi. Nah, dirawat di rumah sakit setidaknya 48 jam jika tidak menimbulkan dampak yang spesifik. Nah, kemudian cedera kepala berat. Nah, ini kita lihat
GCS-nya berapa? Sudah kurang dari 9. Nah, berarti berapa minimal dari nilai GCS? 3 minimal ya. Yang paling tinggi itu berapa nilai GCS-nya? 15. Jadi tidak ada 0. Ya, nilai GCS itu tidak ada 0, minimal itu adalah 3. Karena dari pemeriksaan mata nilainya 1, motorik juga 1 paling bawah, ya. Kemudian verbal itu nilainya 1 paling rendah. Jadi tidak ada nilai yang 0. Minimal adalah nilainya 3. Nah, seperti ini nilai GCS-nya. Nah, respon membuka mata ada nilainya 4, paling rendah itu adalah nilainya 1. Kemudian verbal atau respon verbal ya itu nilainya 5, kemudian motorik nilainya 6. Jadi bisa kita tentukan kalau nilai paling kecil itu adalah 3. Jika sudah terjadi di bawah 9, misalnya 3, itu sudah terjadi penurunan kesadaran, bisa saja semikoma atau koma. Baik, kita seorang perawat, tugas kita adalah memberikan asuhan keperawatan. Tentunya langkah-langkah dalam memberikan asuhan keperawatan yang pertama adalah pengkajian. Nah, pengkajian yang dilakukan pada pasien traumatitis, ya kira-kira apa? Identifikasinya? Ya, terus apa lagi? Keadaan traumanya. Ya, kemudian apa lagi? Apakah ada luka sobek? Kemudian trauma tumpul di bagian mana? Nah, itu yang akan kita identifikasi, ya. Kajian yang pertama kita tanyakan, ini riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan ini bisa kita tanyakan ke pasien langsung atau ke keluarga. Jika pasiennya dalam keadaan penurunan kesadaran, tentu kita tidak bisa menanyakan ke pasien, kita tanyakan ke keluarga. Nah, pada pasien dengan kejadian trauma kapitis, berarti adanya trauma cedera kepala mungkin disebabkan karena kecelakaan lalu lintas. Apa yang pertama? Riwayat kesehatan. Kita tanyakan waktu kejadian, ya. Kemudian penyebab trauma tersebut, kemudian posisi saat kejadian. Kenapa pentingnya posisi saat kejadian? Saat kita mengkaji pasien dengan trauma kapitis, kita harus berasumsi pasien ini trauma cedera servikal. Ya, jadi kalau kita berasumsi pasien ini cedera servikal, tentunya ketemu pasien dengan trauma kepala itu kita fiksasi bagian kepala. Nah, itu makanya dilihat atau ditanyakan posisi saat kejadian. Kemudian juga ditanyakan status kesadaran saat kejadian. Ya, apakah kosmetis atau sudah mengalami penurunan kesadaran. Kemudian pertolongan yang diberikan segera setelah kejadian. Karena apa? Trauma kepala atau trauma kapitis ini sering terjadi pada pasien-pasien dengan disebabkan karena kecelakaan lalu lintas yang paling banyak. Ya, jadi pasien dengan kecelakaan lalu lintas kita harus berasumsi adanya cedera servikal. Kalau di rumah sakit cedera servikal kita diindikasi dengan cedera servikal tentu ada kolam neck atau ada penahan leher. Ya, tapi kalau di lapangan ketemu pasien yang misalnya Anda pulang dari kampus ini ya lewat pasar, kemudian ketemu dengan pasien kecelakaan lalu lintas, ya ada trauma kepala, Anda pakai baju putih-putih, kira-kira apa yang Anda lakukan? Anda harus berasumsi pasien ini adanya cedera servikal. Tentu dipindahkan dari posisi yang tidak aman tadi ke posisi yang aman dengan cara memfiksasi bagian leher. Tapi kalau di rumah sakit itu sudah ada alat bantunya dengan menggunakan kolam neck. Tapi kalau ini menemukan pasien di luar. Nah, seperti itu. Kemudian kita kaji sistem respirasinya, suara nafasnya seperti apa? Kenapa? Suara nafas, pola nafas, kemudian nafasnya berbunyi atau tidak, kemudian ronki atau tidak. Kenapa? Saat pasien dengan trauma kepala mungkin saja ya saat dia kecelakaan lalu lintas masuknya benda asing berupa tanah misalnya, itu kan menyumbat jalan nafas. Nah, itu makanya kita kaji suara nafas, pola nafas. Ya. Kemudian kardiovaskuler. Nah, bagaimana cara mengkaji pasien dengan trauma kapitis pada kardiovaskulernya? Mencek nadi ya, nadi karotisnya, ya. Apakah ini pasien henti jantung atau henti nafas? Kira-kira kalau henti jantung pasti henti, kalau henti nafas Belum tentu. ya. Ini tindakan kita untuk bantuan hidup dasar melakukan RJP ya, dengan ventilasi berapa sekarang? 2 ventilasi 30 RJP ya, atau pressure. Kemudian apa masalah keperawatan pada pasien dengan trauma kapitis?
Yang pertama sudah jelas dengan nyeri, ya, nyeri kepala, ya, nyeri akut yang tiba-tiba, ya, misalnya dia terbentur hematom pada daerah kepala, mengeluh pusing, mengeluh nyeri, tentu yang diangkat berdasarkan SDKI tahun 2017 itu adalah nyeri akut. Kemudian resiko infeksi, ya, berhubungan dengan ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer, ya, contohnya kerusakan integritas kulit, misalnya ada sobek atau luka lebar, luka terbuka, itu bisa diangkat. Masalah keperawatan adalah resiko infeksi, ya. Yang ketiga, resiko perfusi jaringan cerebral, ya, jika pasien ini adanya mual dan muntah hebat saat setelah kecelakaan. Nah, itu diangkat masalah bisa resiko perfusi jaringan cerebral atau kerusakan. Nah, kemudian resiko gangguan integritas kulit jaringan berhubungan dengan penurunan mobilitas. Nah, mungkin adanya faktor, nah, diakibatkan oleh cedera kepala atau kejadian kecelakaan lalu lintas tadi. Dan mungkin itu materi dari penjelasan materi tadi yang Ibu sampaikan mengenai dari pengertian trauma kapitis, kemudian tanda dan gejala, sampai komplikasi, sampai masalah yang diangkat. Itu kira-kira ada pertanyaan? Silakan. Baik, silakan. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Ina, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya. Seandainya saat kita melakukan pengkajian keperawatan pada pasien dengan trauma kapitis dengan pasiennya sesak nafas, Bu, kira-kira diagnosanya apakah bersihan jalan nafas tidak efektif atau kerusakan jalan nafas, Bu? Baik, terima kasih Ira, pertanyaannya cukup bagus, ya. Saat kita ketemu dengan pasien dengan trauma kapitis, nah, ada gejala dengan sesak nafas, ini sesak nafas, ya. Apakah masalah keperawatan yang kita angkat atau diagnosa keperawatan yang kita angkat itu apakah bersihan jalan nafas atau kerusakan jalan nafas? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Dari dua tadi, apakah bersihan jalan nafas atau kerusakan jalan nafas? Nah, bersihan jalan nafas bisa saja benar, kerusakan jalan nafas bisa saja benar. Kenapa? Ini masih ditandai atau tandanya hanya sesak nafas. Kita harus mendalami lagi saat pengkajian. Nah, apakah dia sesak nafas ini karena benda asing, mungkin adanya tanah atau adanya lendir di bagian jalan nafas? Nah, baru kita bisa mengangkat masalah tadi apakah bersihan jalan nafas atau kerusakan jalan nafas. Nah, di sini membedakan bersihan jalan nafas berarti kalau jalan nafas tidak bersih berarti kan tersumbat, ya. Adanya penyumbatan jalan nafas, kita identifikasi apakah karena lendir atau karena benda asing. Nah, maka kita bersihkan dulu benda asing tadi, kita keluarkan agar jalan nafas tadi menjadi paten, ya. Jadi dia bisa bernafas seperti normal kembali. Nah, kalau kerusakan jalan nafas, jika pasien ini kecelakaan lalu lintas, dia terjadi trauma kapitis, adanya multipel sampai ada kerusakan pada kerusakan pada leher, ya, kemudian adanya fraktur pada daerah hidung. Nah, itu mana yang diangkat? Adalah kerusakan jalan nafas. Nah, misalnya fraktur pada daerah hidung itu kan terjadi deviasi, bisa deviasinya bengkok ke kanan atau bengkok ke kiri. Nah, itu akan mengganggu jalan nafas yang tidak paten. Maka apa tindakan kita? Apa tindakannya? Nah, tentu adanya tindakan operasi untuk membenarkan daerah yang deviasi tadi. Nah, seperti itu. Jadi kalau ketemu pasien dengan sesak nafas, kita identifikasi dulu apakah sesak nafasnya karena benda asing atau memang tanda gejalanya ada kerusakan pada sistem pernafasan. Nah, seperti itu mungkin bisa membantu menjawab Ira. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Oke, silakan perkenalkan namanya. Baik, perkenalkan nama saya Iwan, Bu. Izin bertanya, tindakan apa yang kita lakukan sebagai seorang perawat jika bertemu dengan seseorang yang terjadi kecelakaan lalu lintas dengan cedera kepala? Ya, baik. Jadi pertanyaan Irwan, teman Anda, jika kita ketemu dengan pasien cedera kepala, mungkin contohnya kecelakaan lalu lintas, ya. Nah, kira-kira kita pakai baju putih nih, orang akan berpikir kita itu seorang tenaga kesehatan yang dianggap ahli, ya. Apa tindakan kita? Yang pertama, memindahkan pasien, ya, mencari posisi pasien ini, memindahkan pasien dari tempat yang tidak aman ke posisi aman. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, untuk melakukan itu kita harus berasumsi pasien ini cedera servikal, jadi melakukan fiksasi pada daerah leher.
Nah, jadi jangan mengangkat pasien, memindahkan pasien dari tempat tidak aman ke posisi yang aman itu mengangkat tangannya, jangan ya mengangkat kakinya, tidak. Itu memang butuh pertolongan, dipanggil orang. Nah, tadi yang satu tenaga kesehatan memegang daerah bagian leher karena kita harus berasumsi ini adanya cedera struktur. Nah, takutnya kalau ini yang tidak kita abaikan, itu akan mengalami penurunan kesadaran, takutnya saraf yang mengatur di sini. Nah, seperti itu Irwan. Jadi langkah yang pertama tetap memindahkan pasien dari posisi yang tidak aman ke posisi yang aman, kemudian lakukan fiksasi pada daerah leher sambil menelpon atau menghubungi bagian gawat darurat pada rumah sakit atau puskesmas. Nah, seperti itu. Jangan sampai ya ini untuk melakukan pertolongan, jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya. Jadi kalau bisa ketemu pasien kecelakaan lalu lintas, memindahkan dari posisi tidak aman ke posisi aman itu, lihat dulu kondisi. Misalnya kecelakaan lalu lintas, ada percikan api, nggak mungkin juga Anda menolong ya tanpa ada safety-nya. Jadi jangan kita penolong menjadi korban berikutnya. Baik, mungkin itu jawaban dari Ibu. Ada tambahan dari rekan-rekan yang lain? Tidak ada. Baik, setelah ada sesi tanya jawab, mungkin untuk pertemuan hari ini bisa Ibu simpulkan, ya, bisa kita simpulkan trauma kapitis itu sama dengan cedera kepala, ya, ditandai dengan apa? Bisa cedera kepala ringan, sedang, berat, tergantung nilai DCS-nya. Dan masalah keperawatan biasanya yang muncul pada pasien dengan cedera kepala adalah nyeri akut. Kemudian bisa saja dengan kerusakan jalan nafas, persian jalan nafas tidak efektif, tergantung identifikasi pasien dari tanda dan gejala pasien datang ke rumah sakit seperti itu. Nah, kira-kira kesimpulan dari pertemuan kita hari ini seperti yang Ibu sampaikan, semoga bisa dipahami ya dan bermanfaat bagi mahasiswa semua. Mungkin itu saja, kita lanjutkan pertemuan kita berikutnya di minggu besok ya. Untuk materi yang berikutnya adalah asuhan keperawatan pada pasien dengan cedera medula spinalis. Nah, sebelum masuk ke materi nantinya, itu silakan Anda cari referensi ya untuk membaca saat untuk direview nanti minggu depan. Baik, mungkin itu saja akhir kata. Ibu ucapkan terima kasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.